ada pertanyaan, mohon penjelasan siapa sebenarnya yang menulis kitab Wahyu. Silakan Pak. Ya, siapa yang menulis kitab Wahyu? Sebenarnya kalau kita membaca dengan teliti kitab Wahyu ini, maka dalam kitab Wahyu ini sudah ditulis nama penulisnya, ya. Penulisnya menyebut namanya sendiri, dan kalau kita misalnya lihat Wahyu 1 ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya dia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Hambanya Yohanes. Lalu ayat yang keempat, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Lalu Wahyu 21 ayat 2, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru yang turun dari surga. Aku di situ tidak diberitahu nama, tapi di pasal 22 ayat 8 dibilang, dan aku Yohanes, akulah yang mendengar dan melihat semuanya itu. Berarti di sini memang telah jelas bahwa yang menulis kitab Wahyu ini adalah orang yang namanya Yohanes. Itu tidak diragukan. Tapi yang menjadi persoalannya adalah Yohanes siapa? Ya. Apakah ini Yohanes sang rasul atau Yohanes yang lain? Nah, di sini memang ada dua pandangan. Pandangan mayoritas penafsir adalah bahwa ini adalah rasul Yohanes sendiri, ya. Nah, Rasul Yohanes sendiri mengapa atau apa dasarnya beranggapan bahwa ini Rasul Yohanes? Yang pertama adalah bahwa ada kesaksian dari bapak-bapak gereja. Kesaksian dari bapak-bapak gereja yang paling awal seperti Justinus Martir, ya, ada Irenaeus, ada Clemens dari Alexandria, itu berpandangan bahwa yang menulis atau mereka bersaksi bahwa yang menulis kitab Wahyu ini adalah Rasul Yohanes saudara Yakobus, anak dari Zebedeus. Jadi itu kesaksian bapak gereja. Alasan lain untuk menganggap bahwa ini adalah Yohanes yang adalah Yohanes Rasul yang juga menulis Injil-Injil atau surat-surat Yohanes dan juga Injil Yohanes, itu adalah bahwa dia menyebut dirinya Yohanes dan tanpa ada keterangan apa-apa. Bahwa dia menyebut dirinya Yohanes dan tidak memberikan keterangan apa-apa, kelihatannya dia merasa bahwa ini namanya sudah terkenal, ya, sudah tenar, ya. Orang sudah tahu, hanya dengan menyebut Yohanes saja orang sudah tahu Yohanes siapa. Kalau dia Yohanes yang lain yang tidak terkenal, mestinya dia kasih Yohanes lalu ada keterangannya, ya. Nah, karena itu kelihatannya penulis merasa bahwa para pembacanya sudah cukup mengenal dia. Dan saya kira pada akhir abad pertama tidak ada Yohanes lain yang cukup dikenal luas di kalangan orang Kristen selain Yohanes sang Rasul. Lalu dasar yang lain adalah kalau kita membandingkan Injil Yohanes, surat-surat Yohanes yang pasti ditulis oleh Yohanes Rasul dengan kitab Wahyu ini, kita akan melihat ada konsep-konsep yang sama. Ada istilah-istilah yang sama yang muncul baik di Injil Yohanes, surat Yohanes, dan juga di kitab Wahyu ini. Misalnya istilah logos. Kita tahu bahwa Yohanes, pembukaan Injil Yohanes 1 ayat 1 menggunakan kata logos. Pada mulanya adalah firman, en arche en ho logos. Dan juga di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 juga menggunakan kata logos. Dan kata logos ini muncul di dalam kitab Wahyu, yaitu Wahyu 19 ayat yang ke-13. Dan supaya saudara ketahui bahwa tidak ada penulis kitab suci lain yang menggunakan istilah logos ini, ya, menggunakan istilah logos ini yang merujuk kepada Yesus. Tidak. Itu hanya ada di dalam Injil Yohanes, surat Yohanes, dan sekarang muncul dalam kitab Wahyu. Selain logos, itu juga istilah domba atau anak domba untuk menunjuk pada Yesus. Itu hanya muncul di dalam Injil Yohanes dan juga dalam kitab Wahyu. Kalau dalam Yohanes itu nampak dalam Yohanes 1, ya. Ayat yang ke-29, ayat 36. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tapi itu muncul dalam kitab Wahyu, Wahyu 5 ayat 6, di mana Yesus itu disebut sebagai anak domba, ya. Lalu juga kita bisa lihat bahwa dalam Injil Yohanes maupun dalam kitab Wahyu itu juga ada gambaran Yesus sebagai gembala.
Yohanes pasal 10, akulah gembala yang baik. Tapi Yohanes Wahyu pasal 7 ayat 17 itu juga menggunakan istilah atau kata gembala ini ditujukan kepada Kristus. Dan lalu juga istilah lain adalah air hidup. Air hidup bagi mereka yang haus. Itu muncul di dalam Yohanes pasal 4 ketika Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Lalu juga muncul dalam Yohanes pasal 7 ayat 37, aliran-aliran air hidup. Dan itu lalu muncul juga dalam kitab Wahyu, yaitu Wahyu 22 ayat yang ke-17. Jadi dari penyamaan istilah-istilah yang sama yang digunakan ini, maka kita bisa lihat bahwa kelihatannya yang menulis Injil Yohanes, yang menulis surat-surat Yohanes, dan penulis kitab Wahyu itu orang yang sama. Yohanes yang sama. Jadi kesimpulannya itu adalah Yohanes sang Rasul. Tapi memang ada pandangan yang lain bahwa itu Yohanes lain, bukan Yohanes Rasul. Kenapa? Pandangan ini itu mulai muncul pada abad yang ketiga, kira-kira sekitar tahun 250, itu dimulai oleh seorang yang namanya Dionysius. Dia menganggap bahwa ini bukan Rasul Yohanes, Yohanes yang lain. Apa alasan dia mengatakan demikian? Dia punya dua alasan. Yang pertama adalah bahwa penulis kitab Wahyu itu menyebut namanya Yohanes. Tapi di Injil Yohanes tidak pernah sebut, aku Yohanes. Surat Yohanes tidak pernah memperkenalkan diri. Kok di sini, kitab ini kok dia perkenalkan diri? Kayaknya nih gayanya lain. Maka ini bukan Yohanes Rasul. Ya. Tapi yang memegang pandangan bahwa itu adalah Yohanes Rasul mengatakan bahwa ya kan tidak harus sama. Ya. Pada kitab sana dia tidak mau perkenalkan diri, di kitab ini tidak perkenalkan diri, di kitab yang sana dia mau perkenalkan diri. Kenapa tidak bisa? Jadi tidak terlalu kuat alasannya. Lalu dari sisi bahasa Yunani memang harus diakui bahwa bahasa Yunaninya kitab Wahyu itu tergolong jelek. Dibandingkan dengan Injil Yohanes, surat Yohanes itu bagus. Dari sisi bahasanya itu lebih tinggi daripada kitab Wahyu. Nah, karena itulah kalau Yohanes menulis Injil Yohanes, surat-surat Yohanes dengan bahasa Yunani yang baik, kenapa tiba-tiba di Wahyu bahasa Yunaninya jadi jelek? Ya. Kayaknya ini Yohanes yang lain menurut Dionysius. Tapi para penafsir yang menganggap bahwa itu adalah Yohanes Rasul itu menjawab bahwa memang Yohanes itu kan memang orang tidak berpendidikan. Kayak Petrus itu. Kalau di Kisah 4 ayat 13 kan mereka dikenal sebagai orang yang tidak berpendidikan. Mereka juga tidak sekolah tinggi seperti Paulus. Hanya nelayan saja yang tahu-tahu dipanggil oleh Yesus lalu dipersiapkan lalu melayani. Jadi kalau bahasa Yunaninya jelek itu wajar. Tapi kenapa Injil Yohanes dan surat Yohanes kok bahasa Yunaninya baik? Nah, bisa saja Yohanes itu menggunakan juru tulis. Ya. Sama seperti Paulus juga. Kalau kita membaca Roma 16 ayat yang ke-22, dikatakan begini. Ini ujungnya surat Roma. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Berarti Paulus otaknya, ya, tapi bahasanya, juru tulisnya itu ada dari juru tulisnya. Nah, bisa jadi bahwa Yohanes menggunakan juru tulis untuk Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes, tapi jadi karenanya bahasa Yunaninya jadi bagus. Tapi pada saat menulis kitab Wahyu, ya dia tidak punya juru tulis, ditulis sendiri, maka bahasa Yunaninya memang lebih rendah dibandingkan dengan kualitasnya dibandingkan dengan Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes. Dari semua analisa ini, maka memang kita dugaan yang terkuat adalah bahwa memang kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes Rasul Yohanes, saudara Yakobus, anak Zebedeus, seperti kesaksian bapak-bapak gereja. Ya.